Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada orang Salafi Wahabi yang telah menyampaikan kajian kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi, tetapi di dalamnya dia melakukan beberapa kesalahan yang fatal sekali hanya untuk membenarkan pemahaman dia yang menyimpang. Saya tidak mau bicara menyimpang dari kebenaran. Saya fokus di kajian ilmiahnya. Dia menyimpang dalam memahami kitab tersebut. Setelah ini kita buktikan, karena ini kajian kitab harus ada teks Arabnya. Jadi langsung disimak setelah ini. Ini agak berat, tapi saya akan coba menyampaikannya pelan-pelan. Jadi yang pertama, biar saya deskripsikan dulu apa yang disampaikan oleh Dr. Murisi ini. Lalu di mana kritik saya? Kalau kalian tidak percaya, kalian berpikir saya mengada-ngada, nanti di akhir akan saya kasih cuplikannya. Dan kalian bisa cari sendiri kalau mau yang lebih jelas. Saya ingatkan sekali lagi, saya hanya ingin berbicara bahwa cara dia membaca kitab dan memahaminya itu menyimpang, tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Imam Baihaqi dalam menulis kitab itu. Karena ini sedang bicara tentang kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi. Dan penyimpangan ini entah karena sengaja ingin memelesetkan atau memang tidak paham. Ya kalian yang menilai, nanti kalian tahu bagaimana orang ini membaca kitabnya itu. Saya tidak mau menyalah-nyalahkan baca kitabnya walaupun fatal sekali, tapi saya anggap itu ya, anggaplah memang mungkin sudah seperti itu. Yang pertama yang saya lingkari itu, sejatinya dokter ini membacakan hadis yang ditulis dalam kitab Asma wa Sifatnya Imam Baihaqi, bercerita tentang di atas langit ada langit terus sampai ada arsy. Nah, di situ hadisnya itu sudah jelas diriwayatkan dari Hasan dan dari Abi Hurairah. Saya persingkat saja ya. Dan catatannya di bawah juga jelas bahwa hadis itu munqati. Jadi ingat kata kuncinya, hadis Hasan dari Abu Hurairah itu munqati. Sanadnya dhaif karena Hasan tidak bertemu dengan Abu Hurairah. Jadi sanad terputus. Jadi Imam Baihaqi mengulas hadis ini atau menyampaikan hadis ini dulu. Di bagian 2 itu jelas ya. Jadi biar paham apa maksud nomor 1, apa maksud nomor 2. Jadi keterangan hadis ini adalah munqati, ada dalam kitab itu sendiri, sudah ada gitu. Kemudian di poin 3, hadis Nabi setelah bicara panjang lebar tentang aras setinggi apa, terus jaraknya antara langit ke langit seperti apa, itu ditutup dengan ada perkataan Nabi, yaitu walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lau annakum dallaitum. Dokter ini maca dulitum atau apalah. Ahadakum bihablin ilal ardi as-sabiati lahabatu 'alallahi tabaraka wa ta'ala. Tsumma qara'a Rasulullah, kemudian Nabi membaca Al-Qur'an, huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batinu. Yang artinya seandainya kamu benam, kamu taruh orang di tempat paling rendah, di ujung bumi ketujuh di bawah, artinya kamu pendam seseorang, maka dia tetap sama saja, tetap akan bertemu dengan Allah juga. Nah, ini kan narasi ya. Ini narasi maksudnya apa? Nanti akan dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi nanti Imam Al-Baihaqi akan mengutip potongan hadis ini. Ingat, akan mengutip potongan hadis ini. Imam Baihaqi akan mengutip, menjelaskan hadis potongan ini, di mana hadis ini adalah sambungan dari yang atas yang diriwayatkan oleh Hasan dan dari Abu Hurairah, di mana munqati. Ingat ya, itu kata kuncinya. Kayak tambahannya di sini juga Nabi menyampaikan firman Allah, wal awwalu, Allah itu yang pertama, al akhiru yang terakhir, ad-dhahiru yang dhahir, al batinu yang batin. Nanti juga akan dijelaskan apa itu maksudnya dhahir dan batin. Fokus di situ ya. Jadi konsentrasi ini sangat sulit, konsentrasi, tetapi paham. Jadi runtutannya nomor 3 ini adalah sambungan dari hadis yang pertama tadi, di mana di poin kedua dijelaskan bahwa hadis itu munqati, dari munqati karena Hasan dan Abu Hurairah tidak bertemu. Nah, masuk poin keempat. Walladzi ruwiya fi akhir hadhil hadisi. Dan apa yang diriwayatkan di bagian akhir dari hadis ini, maksudnya adalah poin yang tadi itu. Dr. Morsi juga mengatakan bahwa maksudnya yang tadi itu, yaitu walladzi nafsi biyadihi, bahwa kalau ada orang dipendam di ujung bumi ketujuh pun tetap sama saja gitu maksudnya. Apa maksudnya? Isyaratun, ini perkataannya Imam Baihaqi, dari hadis itu di bagian akhirnya ada petunjuk. Apa? Ila naf'il makani, bahwa Allah itu tidak bertempat. Ingat ya. Kemudian anillahi ta'ala, bahwa tempat itu tidak ada atas Allah gitu. Allah tidak bertempat lah bagainya. Wa annal abda aina makana, dan sesungguhnya
Seseorang itu dimanapun dia berada, fahuwa fil qurbi wal bu'di, maka dia posisinya dekat dan jauhnya minallahi dari Allah Ta'ala sawaun adalah sama. Jadi kamu mau di atas langit, mau dipendam di dalam bumi, itu sama dengan Allah. Tidak akan bertambah jauh, tidak akan bertambah dekat. Itu maksudnya dengan la habata 'alallahi. Itu yang maksudnya dari hadis yang itu. Kenapa? Karena ini konsekuensi dari Imam Baihaqi mensarah hadis itu, kan begitu. Isyarahnya seperti itu. Wa annahu adz-dzahiru. Kan Nabi juga di situ menyampaikan huwal awwalu wal akhiru wal dzahir wal batin ya. Wa annahu adz-dzahiru, dan isyarat dari hadis itu bahwa Allah itu maha dzahir. Apa maksudnya dzahir? Fayasihu idrakuhu bil adillah, maka bisa diketahui secara sah cukup dengan dalil-dalil gitu ya. Kemudian terus begitu juga al-batin, huwal awwalu wal akhiru wal dzahir wal batin. Itu sabda Nabi di potongan hadis terakhir itu kan. Setelah Nabi menyampaikan itu kan membaca hadis. Apa itu al-batin? Fala yasihu idrakuhu bil kauni fi makanin, maka tidak sah kalau kita mengatakan kita bisa mengetahui Allah itu ada di satu tempat. Kenapa? Karena batin. Jadi di sini dijelaskan bahwa zahir artinya mengetahui Allah itu dengan dalil, batin artinya Allah itu tidak bertempat gitu ya. Gampangnya seperti itu. Kenapa? Karena ini konsisten kepada teks sebelumnya, yaitu isyaratun ila nafyil makani anillah. Ini masih satu narasi punya Imam Baihaqi. Nah, kemudian titik sampai di situ titik ya. Kemudian Imam Baihaqi itu membuat narasi baru, wastadalla ba'du ashabina fi nafyil makani anhu, dan sebagian ashab kami ya, ashab Asy'ariyah, ashab Syafi'iyah, berhujjah atau berdalil dalam menetapkan bahwa Allah itu tidak bertempat biqaulin Nabi, dengan hadis Nabi, wa anta dzahiru falaisa fawqaka syai'un, ya Allah engkau yang zahir maka tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batin, engkau maha batin, falaisa dunaka syai'un, maka tidak ada di bawahmu apapun. Kemudian wa idza lam yakun fawqahu syai'un wala duna wa idza lam yakun fawqahu syai'un wala dunahu syai'un lam yakun fi makanin. Nah, itu hujahnya. Kalau di atasnya tidak ada sesuatu, di bawahnya tidak sesuatu, tidak ada sesuatu juga, artinya tidak ada yang di atasnya Allah, tidak ada yang di bawahnya, maka berarti Allah itu tidak ada tempatnya. Kenapa? Karena kalau sesuatu itu bertempat, mesti ada yang di atasnya. Kamu berdiri dimanapun, mesti di atas kamu itu ada, dan di bawah kamu itu pun ada. Itu namanya kamu bertempat di lingkup. Namanya bertempat itu kan kita di lingkup. Bagian atas dari tempat itu ya atas kita, bagian bawah dari tempat itu ya bawah kita. Kita berdiri di kamar, maka atap itu, genteng itu atas, lantai ini bawah. Dimanapun kita kalau bertempat, maka pasti ada bagian atas, ada bagian bawah. Ada di atas kita, ada di bawah kita. Ketika dinafikan tidak ada yang di atasnya dan tidak ada yang di bawahnya, ini bukan soal keagungan, ini soal arah secara hakikat atas bawah. Maka berarti Allah tidak bertempat. Nah, titik sampai di situ. Itu Imam Al-Baihaqi menukil atau menjelaskan tentang hujahnya ashab Asy'ariyah tentang menafikan, berhujah kepada hadis ini. Ingat, berhujah kepada hadis wal awwalu, berhujahnya itu bukan kepada hadis sebelumnya, tapi berhujah kepada hadis yang ini, anta dzahir. Ingat, berhujah kepada hadis anta dzahir falaisa fawqaka syai', yang itu ya. Jadi hujahnya ashab di sini adalah hadis yang ini, bukan hadis sebelumnya. Bukan fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, bukan. Kemudian disinilah curangnya, kalau saya bilang curang ya. Al-Marisi mengatakan wa fi riwayatil Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu inqita. Jadi kata Al-Marisi, hadis ini mungkoti. Padahal di situ kan fi riwayati Hasan an Abi Hurairah. Berarti hadis sebelumnya yang atas itu yang mungkoti, bukan hadis yang ini. Tapi Al-Marisi mengatakan seolah-olah hujah yang dipakai oleh ashab Asy'ariyah ini adalah hadis mungkoti, karena ada jalur Hasan yang tidak bertemu dengan Abu Hurairah. Saya tidak berbohong soal ini, Anda bisa baca di akhir. Bahkan Mursi ini mengatakan, jadi Imam Baihaqi menakat atau mengkritik hadis ini, hadis yang dibaca ini dikritik, dikatakan ini mungkoti gitu. Jadi ketika ashab Asy'ariyah berhujah bahwa Allah tidak bertempat dengan hadis ini, dikatakan hadis ini mungkoti. Kata Imam Baihaqi, dia yang menuduh. Imam Baihaqi mengatakan ini hadis mungkoti, padahal ini hadis sahih. Ada di riwayat Sahih Muslim. Ini doa, sepotongan dari doa ketika Siti Fatimah minta kepada Nabi, minta untuk diberi pembantu atau apa, kemudian Nabi mewasiatkan satu doa. Itu bisa Anda baca. Bahkan Marisi juga membaca ini hadis sahih di bagian lain gitu. Artinya yang dianggap mungkoti oleh Al-Baihaqi itu hadis yang atas.
bukan yang ini. Dengan demikian berarti hujjah ashab bahwa Tuhan tidak bertempat itu adalah hadis ini, berarti ini hadisnya sahih, bukan mungkoti. Tetapi kata Al-Marisi ingin menggiring opini seolah-olah ini hadisnya adalah hadis mungkoti. Jadi dua yang ingin disampaikan oleh Al-Marisi itu. Yang pertama, Al-Marisi tidak menyampaikan pendapatnya, tetapi hanya menukil pendapat ashab. Ya memang, ketika Al-Baihaqi menjelaskan tentang makna dohir, makna batin, juga di tempat lain menukil dari Al-Halimi atau siapa itu, Al-Hatobi atau siapa gitu, kan sudah biasa. Kita menukil pendapat, itulah yang kita ambil. Kenapa? Karena kita yang menukil. Kalau kita menolak, kita tolak pendapat itu. Apalagi dengan narasi waqul ashabuna, dan berkata ashab kami. Kalau memang tidak setuju, mestinya disalahkan gitu. Misal dalam fikih ada ashab kami berkata begitu dan itu salah, disalahkan. Ini enggak. Tapi oleh Al-Mursi ini seolah-olah ini disalahkan oleh Al-Baihaqi kalau hadisnya mungkoti. Padahal hadis yang mungkoti bukan ini, tetapi hadis yang sebelumnya. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur memahami, Imam Baihaqi itu membawakan dua narasi. Yang pertama, dia menarasikan ada hadis di mana di bagian akhir dari hadis itu menunjukkan bahwa Allah tidak bertempat. Apa maksudnya? Yaitu hadis idza dallaltum ahadakum, kalau kamu taruh seseorang di bawah bumi, maka dia sama saja dimanapun sama saja. Kata Al-Baihaqi itu menunjukkan bahwa Allah tidak bertempat. Ya, tetapi hadisnya mungkoti. Nah, maka kemudian Al-Baihaqi membawakan lagi hujjah dari ashabnya hadis sahih bahwa Allah tidak bertempat. Jadi begitu, kita konsisten di sini. Tapi kalau Al-Marisi tidak memahaminya begini. Al-Baihaqi itu membawakan hadis, kemudian hadis yang enggak, dia tidak menjelaskan yang pertama. Dia hanya menjelaskan bahwa di bagian akhir-akhir dari hadis itu adalah bahwa Allah tidak bertempat. Kemudian dia skip masalah itu, enggak komen. Kemudian dia menjelaskan bahwasanya hujjah ashab itu adalah Allah juga tidak bertempat dengan hadis ini, dan hadisnya mungkoti. Nah itu. Dan dia tegaskan bahwa itu bukan pendapat Al-Baihaqi, itu Imam Baihaqi menukil. Iya, namanya ini akidah Pak, dengan nakilan diriwayatkan kan, dengan menukil, mengikuti pendapat orang, tidak berpendapat sendiri. Ulama-ulama, nah itulah bukti justru bahwa Asy'ariyah itu bukan mazhab akal-akalan, semuanya dengan menukil pendapat. Di mana pendapat yang dinukil itu pendapat yang diikuti, kan seperti itu. Kalaupun tidak mengikuti, mesti dikritik. Ini berbeda dengan apa yang disampaikan. Atau qala ashabuna hadza ghalat misalnya. Qala ashabuna hadza ada ikhtilafnya, itu enggak. Jadi Imam Baihaqi di sini menegaskan bahwa hujjah dari Asy'ariyah itu adalah hadis yang ini. Tapi oleh Al-Marisi dikatakan ini adalah hadis mungkoti gitu kan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Semoga dipahami. Saya lampirkan di bagian akhir ya. Apa yang dia sampaikan semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian summa walladzina Muhammadan biyadi law annakum ya dulitum bi ahadakum dulitum ahadukum bihabalin lil ard sabi'a, kalau seandainya salah seorang kalian ya menurunkan salah sekarang ke lapisan bumi yang ketujuh, la habitu 'ala Allah tabaraka wa taala, sungguh dia akan jatuh di atas Allah SWT. Ini hadis yang sebutkan ya. Semua Rasulullah menyebut firman Allah SWT, huwal awal wal akhir wal zahir. Allah lah yang pertama dan maha awal, maha akhir, dan maha zahir, maha batin. Lalu setelah itu apa komentar Imam Baihaqi di sini? Waladzi ruya fi hadis isyarat fi nafil makanillah. Diriwayatkan di akhir hadis itu adalah isyarat menafikan makan dari Allah. Nah, wa anna alu ainakan fa wa fi qurbi wal bu'd min Allah. Bahwa seorang hamba dimanapun berada, dekat dan jauh dengan Allah. Ya jauh dan dekatnya, dekat dan jauh di Allah sama. Karena zahir, karena itulah zahir. Faisu idraku bil adillah wal batin, ya, yaitu faisu idraku bil adillah. Maksud zahir adalah Allah itu diketahui dengan dalil-dalil yang jelas. Wal batin, dengan batin, ya, faisu idraku bil kaun fil makan. Ya. Maka tidaklah sahih mengetahuinya dengan kaun makan, yaitu di tempat. Wastadala ba'du ashabina. Di sini Imam Baihaqi menukil pendapat ahlul kalam di kalam Asy'ariyah, ya. Dan ini maksudnya bahasa Syafi'iyah, bahasa Asy'ariyah, kemana di antara ulama Syafi'iyah yang
bermasalah Asy'ariyah juga demikian. Sebagian mereka mengatakan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, berfirman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil antal dhahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Jadi nukilan terhadap pendapat orang lain lalu disandarkan pendapat ini oleh sang pembohong ini kepada Imam Haqi. Ini nukilan. Jadi dia menyebutkan istidlalnya, bentuk wajah istidlalnya dari hadis ini. Wa idza lam yakun fawqa syai' wa la dunahu syai' lam yakun fi makan. Jadi kalau Allah tidak ada di atas sesuatu, di bawah sesuatu, tidak, berarti Allah tidak di tempat. Lalu disebutkan dinaqad oleh riwayat oleh Imam Baihaqi setelah itu. Wa riwayatil Hasan an Abi Hurairah anhu inqita wa fi riwayatil Hasan an Abi Hurairah anhu inqita. Hadis ini kan riwayatnya Hasan dari Abu Hurairah, sanadnya terputus kata Imam Baihaqi.